Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak-anakku kelas 7. Pelajaran IPS kita kali ini mengambil tema tentang masuknya Islam ke Indonesia. Di mana pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Dimulai dari kerajaan Kutai, kemudian kerajaan Tarumanegara yang ada di Pulau Jawa, kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera Selatan, kemudian kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kemudian kerajaan Medang Kamulan, kerajaan Kediri, kerajaan Singasari, dan diakhiri dengan kerajaan Majapahit. Itulah sebabnya masyarakat Indonesia pada saat ini banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Nah, materi kita hari ini tentang masuknya Islam ke Indonesia. Kita harus tahu karena masyarakat Indonesia mayoritasnya beragama Islam. Nah, untuk itu kalian harus tahu kapan masuknya Islam ke Indonesia, kemudian dibawa oleh siapa Islam masuk ke Indonesia, kemudian dari daerah mana Islam yang masuk di Indonesia ini. Oke. Seperti biasa, sebelum ibu melanjutkan ke materi inti, maka kalian harus tahu apa tujuan pembelajarannya. Supaya pelajaran kita tidak ngawur, tidak kemana-mana, fokus pada tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kapan Islam masuk ke Indonesia. Yang kedua, menurut siapa saja Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Berikan alasannya dan dari mana tempat asalnya. Yang ketiga, menurut siapa saja Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Berikan alasannya dan dari mana tempat asalnya. Oke, bisa dimulai ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mari kita simak penjelasan yang akan ibu jelaskan pada hari ini. Oke, Islam masuk ke Indonesia ada yang mengatakan abad ke-7, ada juga yang menyatakan abad ke-13. Mari kita pelajari satu-satu, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita bahas menurut yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Nah, yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 diantaranya yang pertama adalah menurut Buya Hamka. Hamka itu singkatan sebetulnya ya, Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Karena namanya panjang disingkat jadi Hamka. Nah, jadi yang pertama menurut Hamka bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7. Dari mana asalnya? Nah, asalnya dari daerah Arab, yaitu Mekah. Apa buktinya? Nah, itu dapat dibuktikan bahwa adanya kesamaan penggunaan mazhab. Mazhab yang dipakai oleh bangsa Indonesia memakai mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i ini ada juga di Mekah atau di negara Arab. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, menurut Anthony H. Jones, bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 yang dibawa oleh para musafir atau pengembara dari mana? Dari Mekah. Sama dari Mekah. Kemudian pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga itu menurut catatan dari dinasti Tang. Dari dinasti Tang itu menyebutkan bahwa pada tahun 674 Masehi atau abad ke-7 telah ada permukiman pedagang Arab di Polusi. Polusi itu menurut mereka adalah daerah Barus yang letaknya di pantai barat Sumatera. Nah, demikian ada 3 tokoh yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7.
Ibu ulangi, yang pertama menurut Buya Hamka, yang kedua menurut Anthony H. Jones, yang ketiga dari catatan dinasti Tang. Oke, cukup jelas ya. Mari kita lanjut. Yang berikutnya, bahwa ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13. Menurut siapa saja? Yang pertama dikemukakan oleh Snoek Hargrens, yaitu seorang ahli bahasa bangsa Belanda. Ketika Belanda menjajah ke Indonesia, Snoek Hargrens ini kita tahu ada di kerajaan Aceh. Dia mempelajari kerajaan Islam Aceh. Nah, menurut Snoek Hargrens, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Berasal dari mana? Berasal dari Gujarat atau India. Nah, kemudian tokoh yang kedua menurut Mosquet. Nah, Mosquet juga adalah ilmuwan Belanda. Menurut Mosquet, Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 dan ke-14. Berasal dari mana? Nah, berasal dari Gujarat. Gujarat yaitu India. Hal itu berdasarkan apa? Apa alasannya? Nah, itu didasarkan pada adanya kesamaan batu nisan seorang sultan, seorang wali yang bernama Malik al-Saleh yang berangkat tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi dengan batu nisan yang ada di Kambai atau Gujarat, India. Nah, jadi memiliki kesamaan. Oh, di Gujarat itu ada bentuk batu nisan seperti yang dipakai oleh Malik al-Saleh di Indonesia. Jadi itu alasannya mengapa Islam itu berasal dari Gujarat atau berasal dari India. Kemudian yang ketiga, yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dari catatan pedagang Venesia bangsa Italia yang bernama Marco Polo. Nah, menurut catatan Marco Polo ini, beliau singgah di Pulau Sumatera. Dalam perjalanannya pulang dari Cina pada tahun 1292 Masehi, di sana sudah ada perkampungan Muslim atau yang beragama Islam. Nah, itu jadi menurut ketiga tokoh tadi bahwa Islam masuk ke Indonesia diperkirakan sekitar abad ke-13. Yang pertama menurut Snoek Hargrens, yang kedua menurut Mosquet, yang ketiga didapat dari catatan Marco Polo. Nah ya, jadi pada abad ke-13 ini pendapatnya, ini alasannya, dan dari sini asalnya. Oke, Ibu simpulkan supaya lebih paham. Dari pembahasan yang Ibu uraikan tadi, apabila disimpulkan, diperkirakan kesimpulannya seperti berikut. Yang pertama, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, berasal dari negara Arab atau Mekah. Kesimpulan yang kedua, Islam yang datang ke Indonesia pada abad ke-13 berasal dari Gujarat atau India. Atau kesimpulan yang ketiga, Islam masuk ke Indonesia secara perlahan-lahan yang dimulai pada abad ke-7 Masehi dan mendapatkan bentuknya secara politik pada abad ke-13 Masehi. Demikian kesimpulan yang dapat Ibu simpulkan dari kira-kira pendapat yang dikemukakan tokoh di atas. Nah,
Kemudian berikutnya adalah evaluasi, bahwa dengan menyimak materi yang tersampaikan tadi, kalian harus dapat menjawab apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Oke, tulis evaluasinya. Yang pertama, kapan Islam masuk ke Indonesia? 2. Menurut siapa saja Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7? Berikan alasannya. Dan dari mana tempat asalnya? Yang ketiga, menurut siapa saja Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13? Berikan alasannya dan dari mana tempat asalnya. Oke, 3 tujuan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran sudah Ibu sampaikan. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana persebaran Islam di Indonesia. Karena kita tahu bahwa Islam itu menjadi agama mayoritas bangsa Indonesia yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, kemudian Sulawesi, sehingga kita harus tahu bagaimana persebarannya. Kemudian yang berikutnya nanti kita juga akan mempelajari pengaruh Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya juga bagaimana cara persebaran Islam di Indonesia ke berbagai tempat di kepulauan Indonesia. Nah, untuk menutup materi kita hari ini, Ibu rasa cukup materi tentang masuknya Islam ke Indonesia. Semoga bermanfaat dan kalian dapat menambah wawasan yang lebih luas lagi tentang materi kita kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.